Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquati Channel. Di video kali ini kita mau unboxing aquarium pump merek Roston RS105. Untuk marine water, bisa nggak ya? Yuk kita lihat guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Ini dia guys produknya, aquarium RS105 60 watt merek Roston. Di sini untuk fresh water marine. Lalu di sini ada informasi terkait dengan spesifikasi barangnya, yaitu 60 watt 4000 liter per jam dan H maksimal 3 meter. Nah, ini juga ada informasi buatan Cina guys. Yuk kita unboxing guys. Kita buka barangnya. Kita dapat buku keterangan dan cara pemakaiannya nih guys. Di sini sampai RS107. Jadi punya 3 produk nih guys. Ini dia spesifikasinya yang tadi saya bilang. Di sini informasi terkait dengan petunjuk penggunaannya guys. Nah, ini diinformasikan bahwa ini bisa untuk marine water. Wah, produknya cukup bagus ya guys. Dapat busa gini, busa untuk penahan dari benturan. Lalu ada seperangkat ini nih untuk konektor dari pompa ke selang. Ada satu, ukurannya sih beda-beda guys. Lalu dua nih, ukurannya yang besar, biasanya butuhkan debit air yang lebih banyak. Lalu ini ukuran kecil, biasanya untuk headnya ya guys, maksimal. Lalu ada dopnya 4, biasanya buat akuarium nih, untuk ke kaca. Lalu ada ini nih untuk karetnya atau gasket ya guys bilangnya, supaya nggak bocor. Nah, ini dia guys main partnya. Lalu nggak ada lagi item yang lain. Kita buka aja nih plastiknya. Kita lihat ini bentuknya mirip banget dengan merek 105 lainnya sih. Mirip-mirip lah guys. Ini spesifikasinya. Nah, ini enaknya bisa digenggam ya guys. Kita buka aja untuk dop bawahnya. Gampang, tinggal diputar kayak gini guys. Coba ya kita pasang untuk dopnya. Kita pasang ke 4 dopnya. Gampang kok, tinggal dimasukin lalu tinggal diputar. Cukup mudah. Seperti ini. Nah, oke, sekarang kita pasang kembali. Dopnya cukup kuat. Kita pasang di sini. Gampang banget kok guys. Nah, ini kita buka ya guys. Kita pengen tahu. Kalau kita lihat RS105 ini nggak ada pengatur untuk kecepatan guys. Biasanya suka ada nih. Kalau merek lain pengatur kecepatan, tapi ini nggak ada. Tinggal diputar aja nih. Penutupnya oke. Nah, informasi dari distributor katanya itu pakai keramik pole guys. Maksudnya tiangnya itu keramik gitu, bukan stainless atau besi. Nah, seperti ini guys nih. Jadi buat teman-teman yang pengen banget buat marine water atau buat air laut, ini bisa ya guys. Kenapa? Karena tiangnya atau yang buat impeller atau rotornya ini nih, tiangnya ini keramik guys. Jadi nggak bisa karatan guys. Jadi kalau misalnya mungkin merek lain yang bisa fresh water, oke, tapi kalau untuk yang marine water belum tentu. Kalau misalnya tiang ini masih stainless ataupun masih besi. Jadi cukup bagus menurut saya untuk merek Roston ini. Udah mempunyai tiang keramik pole kayak gini guys di impellernya atau di rotornya.
sekarang kita pasang kembali. Kita pengen tahu juga nanti pompa akuarium ini spesifikasinya yang diklaim di produk sama atau enggak. Nanti kita akan coba aplikasikan. Nah, ini kita tutup dulu. Gampang kok, tinggal kita ratain aja di sini. Jadi dia cuman klep gitu aja guys, tinggal plug gitu aja. Lalu kita putar aja, kita kencengin. Untuk pompa akuarium ini cocoknya biasanya untuk akuarium di atas 1 meter. Biasanya gunakan seperti ini nih untuk filternya, ataupun buat filter kolam. Tapi kolam-kolam yang ukuran kecil, misalnya ukuran 1 meter atau 2 meter gitu guys. Jadi masih cocok. Jadi untuk filternya seperti ini yang 105. Nah, sekarang kita ada konektor, ada 3 konektor untuk dari pompa ke selang. Ini ada 3, tapi kita dapat 2 rubber gasket atau bisa dibilang ring karetnya lah guys ya. 2 gitu, tapi konektornya 3. Nah, kalau kita lihat sini ada yang nggak bisa dipasang. Nah, kalau ini bisa, yang ini nggak bisa nih guys. Jadi tuh ini gede banget untuk dratnya, jadi kurang cocok gitu ya. Kayaknya salahan atau gimana saya nggak ngerti. Tapi dari 3 konektor itu hanya bisa 2 yang dipasang. Yang pertama ukurannya lebih besar, yang kedua ukuran lebih kecil. Tapi untuk yang tengah-tengah, dia itu nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, tapi punya dratnya besar. Nah, saya nggak tahu ini salah naro S105-nya atau memang dia buat konektor dari selang berikutnya, saya nggak tahu. Nah, ini kita pasang aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang paling besarnya, biasanya kalau untuk yang paling besar tidak untuk headnya, tapi untuk debitnya. Nah, ini yang paling kecil. Nah, kita lepas dulu untuk rubber gasketnya. Kita lepas, kita pasang untuk rubber gasket yang ukuran kecil. Nah, ini untuk menghindari dari kebocoran sih guys, sebenarnya fungsi untuk rubber gasket ini. Nah, tinggal taruh di sini aja nih. Nah, oke. Nah, seperti ini guys. Kita buka lagi. Nah, ini nih guys yang saya bilang, ini nggak bisa kita pasang, nggak sesuai dengan ukuran dari si dratnya itu. Ini yang saya nggak ngerti nih guys, buat apa. Tapi yang pasti kita udah dapat 2, udah bisa lah kita gunakan untuk keluaran dari si pompa itu. Itu teman-teman, nih dapat 2 gasket untuk 2 konektor. Dan ini saya nggak tahu buat apa, tapi tulisannya in atau out. Kalau yang 2 di tangan kiri saya ini adalah tulisannya out dua-duanya. Ya mungkin ini bisa buat untuk ke pipa lain, tapi saya nggak tahu. Yang penting kita pakai yang 2 ini aja. Oke guys. Kita pasang, nanti kita aplikasikan ke akuarium 1,5 meter. Kita pengen tahu untuk debitnya seperti apa dan untuk H maksimalnya sampai nggak ya 3 meter. Kita akan aplikasikan di akuarium 1,5 meter guys. Oke, sekarang kita aplikasikan. Nah, ini kita coba colok ya guys. Ini konektornya kita lihat. Kita colok. Kita coba untuk arusnya. Ini arusnya seperti ini teman-teman. Kalau ini kita butuh debit ya. Jadi untuk debit kita ganti konektornya yang besar. Jadi kalau debitnya besar, biasanya H maksimalnya nggak tinggi. Ini saya lihat seperti ini teman-teman. Ini buat debit. Nah, kita ganti dengan kepalanya
si konektor itu atau nozzle-nya dengan yang lebih kecil. Nah, biasanya dengan yang lebih kecil ini berfungsi untuk H maksimal. Kita coba ya guys. Nah, cukup kencang semburannya. Ini akuariumnya 1,5 meter guys. Jadi kalau saya lihat sebenarnya sama dengan merek-merek yang lainnya. Ukuran tendangannya seperti ini, 105, 1,5 meter, masih kenceng guys. Tapi kalau menurut saya ini nggak nyampe 3 meter. Jadi biasanya H maksimal itu daya dorongnya nggak menggunakan tambahan pipa lagi. Jadi seperti ini kita dilihat headnya 3 meter. Tapi kalau saya lihat sih untuk arusnya lumayan kenceng, tapi nggak sampai 3 meter. Paling ini 2 meteran lah guys. Jadi kalau teman-teman punya kolam yang butuh 2 meter, masih bisa pakai pompa yang seperti ini. Tapi kalau nyari yang 3 meter ya nggak cocok guys. Jadi ini kan H maksimal ya, jadi butuhnya cuman yang 2 H maksimal ya guys. Jadi kalau menurut saya ini cocoknya buat ketinggian 2 meter aja guys. Dan kalau ini untuk akuarium di atas 1 meter, buat filternya misal pakai filter samping, kanister, ataupun filter di bawah gitu ya buat marine water, ini masih cocok guys. Apalagi ada keramik poolnya atau tiang keramiknya yang cukup bagus untuk resisten dari si air laut itu guys. Jadi buat saya masih cukup worth it. Yang pasti merek Roston ini masih satu grup dengan Yamano guys. Dan ini untuk harganya masih murah ya, masih ya di bawah 200.000, sekitar 155 ribuan lah, seperti itu. Ataupun lebih murah ataupun lebih mahal, tergantung dari merchant yang teman-teman beli. Jadi guys, arusnya seperti ini, cukup lumayan guys. Oke guys, mungkin itu aja unboxing dan review singkat untuk Roston RS105. Cocok untuk marine water dan masih worth it guys. Apalagi ada keramik poolnya guys. Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.